juga ya. Ya, saya nanya sama Bapak Pendeta. Ya, Pendeta Gofur. Kalau Tuhan mati, Tuhannya Bapak Pendeta, kalau mati siapa yang menyabet nyawa? Bapaknya Ya. Tuhan. Ya, Pak, bapaknya Tuhan. Bapaknya si Tuhan, bapaknya Tuhan yang nyebut nyawa anaknya. Apanya? Ya, kalau Mamanya Tuhan tuh yang bisa. mati siapa? Mamanya bisa nyebut nyawa, kalau nakal anaknya dicambuk, mamanya mati dia. Bisa. Kan mama Tuhan. Iya, itu kan kalau Tuhannya mati siapa yang menyabet nyawanya? Tuhannya itu. Mamanya Bapaknya bisa, Tuhan. bapaknya bisa, Mamanya. bisa. Setan pun bisa bantuin, terserah lah mau yang mana boleh. Bunuh diri juga boleh. Iya, boleh. Hmm. Atau minta malaikat buat cabut nyawanya. Minta tolong malaikat bisa. Tak tolong. Ya, kalau Tuhannya mati yang cabut nyawanya siapa? Siapa jadi Tuhannya lagi? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, itu baru saja tuh. Tapi yang jadi manusia itu dijadikan Tuhan kan? Ya, yang menubuatkan juga manusia. Tergantung denom dulu. Tergantung denom. Kalau Kristen Protestan Tritunggal ya bukan Tuhannya yang jadi manusia tapi firmannya. Tapi kalau Wanes ya Tuhannya jadi manusia, tergantung denom jawabannya. Nah, ini akan melebar nih kalau kayak begitu jawabannya. Artinya gini loh, semua mengklaim diilhami Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus yang mana yang paling benar? Roh Kudus Wanes? Tergantung Roh Kudusnya. Tergantung Roh Kudusnya dulu, Bang. Roh Kudusnya itu bisa menjawab pakai asumsi yang dibenarkan atau pakai Bible ya tergantung. Tuhannya aja tergantung, jawabannya ya tergantung juga. Halo Pak Ismail Yakub, ini ada tamu nih. Ada tamu nih. Ya Pak Ismail. Ya Pak Ismail. Oh iya. Ini kayak pelita ini loh, contoh Bang Mesias. Pelita ini kan dia kan mengamalkan apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, ini orang baik nih, pelita ini patuh dan tunduk dengan Bible. Pesundal masuk surga duluan. Nah, dia menginginkan masuk masuk surga duluan, makanya jadi pesundal. Tapi kalau dalam Bang Gofur dalam bahasa Indonesia yang benar itu seorang Tuhan, itu Yesus dipanggil seorang Tuhan atau Tuhan aja gitu? Kalau bahasa Indonesia yang benar. Bukan seorang ya. Kalau kita tergantung Bang Mesia. Bang Mesia ini tergantung dulu. Bang Mesia ini mau denom apa pilihnya. Kalau Bang Mesia mau denomnya itu Marsion, ya seorang Tuhan. Kalau denomnya Wanes, seorang Tuhan, sesosok Tuhan yang menjadi orang yang adalah Tuhan. Kalau Tritunggal, seonggok firman yang dari daging yang dituangkan. Tergantung gitu. Jadi gini, kok punya Tuhan ribet banget gitu loh.
Lah, kalau nggak ribet ya nggak bisa jadi Kristen dong, harus ribet dong. Kalau bisa ada yang ribet, kenapa harus ada yang enak Harus dan yang mudah? simpel. Kalau bisa ribet ngapain gampang? Iya, ngapain gampang? Kan asik ribet-ribet. Tuhan itu, ketuhanannya Yesus itu pokoknya sesuai terjemahan. Tergantung denom juga. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Atau gini Uni, boleh nggak saya ngomong begini? Kalau ribet, kalau tidak ribet, maka tidak akan ada denom. Sebenarnya Yesus sendiri udah ribet tahu. Cobalah. Dia udah Bentar ya. capek-capek. Boleh Capek-capek. bertanya ya. Halo. Agamanya apa, Bang? Nah, gini saya ada Bapak Pendeta juga ya. Oh. Ya, saya nanya sama Bapak Pendeta. Ya, Pendeta Gofur. Kalau Tuhan mati, Tuhannya Bapak Pendeta, kalau mati siapa yang menyabet nyawa? Bapaknya Ya. Tuhan. Bapaknya Tuhan. Bapaknya si Tuhan, bapaknya Tuhan yang nyebut nyawa anaknya. Apanya? Ya, kalau Mamanya Tuhan tuh yang bisa. mati siapa? Mamanya bisa nyebut nyawa, kalau nakal anaknya dicambuk, mamanya mati dia. Bisa. Kan mama Tuhan. Iya. Itu kan kalau Tuhannya mati siapa yang menyabet nyawanya? Tuhannya itu. Mamanya Bapaknya bisa, Tuhan. bapaknya bisa, Mamanya. bisa. Setan pun bisa bantuin, terserah lah mau yang mana boleh. Bunuh diri juga boleh. Iya, boleh. Hmm. Atau minta malaikat buat cabut nyawanya. Minta tolong malaikat bisa. Tak tolong. Ya, kalau Tuhannya mati yang cabut nyawanya siapa? Siapa jadi Tuhannya lagi? Ya Allah, udah. Oh, yang jadi nggak ada. Tuhan itu bisa cuti. istirahat, cuti. Iya. Saya kan Ada on off Pak Rahman. Ada on off. Cuti Pak, cuti. Cuti. Jalan-jalan. Ya. Pas Tuhan mati di itu 3 hari itu. Saya masih belum puas ini jawabannya Uni nih. iya berarti Duluan mana nubuatan sama Tuhan? Itu tadi kan Duluan Uni bilang saya tuh. lahir, duluan saya udah ada sebelum Abraham ada di Laut Mahfuz. ya berarti udah habis Tuhannya lagi nggak ada lagi kan kalau udah mati kan? Ya, Ada, masih ada Tuhan Bapak. Oh ada Kalau Tuhan Tuhan Bapa. anak mati, ada Tuhan Bapak. Oh gitu. Ada tamu tuh ini Kak Hani. Kalau Kak Hani kalau selamat. gini Muslim bang, kayaknya. ini ya bunda. Kalau menurut Ya. saya, kalau Tuhan itu hanya satu. Kalau 3, 4 Tuhan itu ada yang mau merusak bumi, ada yang mau merusak langit. Itu menurut abang, abang kan Islam tuannya cuma satu aja cukup lah. Orang Kristen nggak mau tuannya satu, maunya 3, gimana dong? Masa abang Nggak maksa? cukup, Bang. Nggak cukup Kalau bisa tuan banyak satu. ngapain harus satu? Saya Ngapain kalau harus gorengan satu? 1 itu kurang kenyang Pak. Iya, kurang Harus kenyang. minimal 3 Pak. 3 tapi bayarnya 1. 1. Makannya Soalnya 3, bayarnya 1. Pas aku Tapi saya ambil jujur, Pak, Bang. langsung aku pepetin. Bang Tapi Mesia saya kalau jujur, bisa Islam- Islam tuh kalah di 2 hal. Saya jujur pribadi mengatakan kalah dalam 2 konteks. Pertama dari sisi Tuhan. Kita cuma satu, mereka hebat karena satu mati masih ada stok 2. Iya. Tuh, nah, satu Memang lagi iya. ada lagi nih. Dalam melihat Tuhan, kalau di konsep Islam itu kan kebahagiaan, kenikmatan yang tiada tara pada saat kita di surga bisa menatap berhadapan dengan Sang saya mau turun pusing kepala nih. Sudah mau turun. Makasih semuanya. Assalamualaikum Bentar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya jawab pertanyaan abang tadi itu. Berarti ada stok katanya kan? Berarti kalau ban motornya bocor, berarti ada stoknya lagi kan? Nah, Anda kan jangan ya. sama-samakan motor, Anda jangan sama-samakan Tuhan sama ban motor, nanti ada yang tersinggung. Kalau nggak apa-apa, motor kan nggak cuma apa-apa. 2 Pak Jeru. Iya, Bang Kalau Ram. motor cuma 2. Analoginya Iya. lebih tepatnya becak sih, Bemo, Pak. becak 3 Bemo, roda. becak, Becak gitu. 3 roda. Udah nggak ada Gitu. sih bemo. Udah lama. Saya mau nggak buat klaim kekalahan, maksud saya. Klaim kekalahan itu saya pribadi mengakui menang teman-teman Kristen karena Tuhan 3, 1 mati digantung, masih ada 2. Kemudian Kemudian yang kedua, hebatnya Kristen itu banyak Bang Jeru. Siapa bilang masalah Tuhan doang?
Aduh, Enggak, kalau saya ngaku kalau kalau dua Tuhan hal. itu, iya, tapi banyak Bang Jirul, aku itu Kristen ini anak Tuhan loh. Kita anak orang, mereka anak Tuhan. Waduh. Oh iya, stoknya banyak ya. Tapi ya udahlah, 2 aja cukup lah, sama banyak orangnya. Terus yang kedua, saya mengakui, saya buat statement ya, bahwasanya yang hal kedua ini adalah kalau di Islam kan nunggu, ya kan, masih menunggu kan, sampai kita di surga bisa menatap keindahan wajah daripada Sang Khalik, ya kan, puncak daripada kenikmatan yang tidak tara pada saat kita berhadapan-hadapan dengan Sang Khalik kita atau Sang Maha Pencipta yang termasuk menciptakan kita. Tetapi di lain sisi saya akui Kristen sudah lebih dulu menangkan apa? Di dunia saja dia bisa melihat Tuhannya, bentuknya. Cuma tergantung daripada Kristen mana dulu. Kristen China dia sudah bisa melihat Tuhannya, rambut lurus, mata sipit seperti Jackie Chan lah ya. Kemudian Kristen Indonesia juga sudah menang lah. Saya ngaku kalah melihat seperti orang Belanda. Di Eropa di lain lagi, di Afrika lain lagi. Jadi 2 hal ini saya akui kita memang tertinggal jauh sama Kristen. Kristen keren lagi, Pak. Bait Kristen suci tuh keren terbuka, langit loh. terbelah 2. Nah, Iya, setelah kebangkitan Yesus, orang-orang itu udah langsung bangkit, Pak. Kalau kita kan Sebenarnya- kalau Islam kan masih nunggu kan. Ini langsung bangkit. Oh, Sebenarnya ini. kalau kita pikirkan spiritual Kristen ini sangat dalam loh. Satu-satunya Tuhan yang rela menelanjangi diri untuk umatnya itu cuman Kristen Tuhannya ya. Jadi tolonglah, itu kita luar biasa ya. Aku sebagai seorang hamba manusia aja tuh, kalau bisa tuh Yesus datang lagi menelanjangin dirinya depan aku gitu, serius. Saking aku tuh kayak bangga banget gitu loh, ada orang Kristen yang Tuhan itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini gila, gokil, goks banget, gong banget, serius. Bang Mesia. An- Gondronglah Anda, Bang Mesia, gondronglah Anda. Ya, kalau Maria Magdalena kan dia nyium kaki doang ya. Coba depan aku, aku jilatin ujung kaki kepala. Tapi itu dulu, itu cuman imajinasi ya. Lanjut. Tapi kalau Bang coba Mesia mau coba tanya gondrong Bang kan Mesia. nggak apa-apa. Enggak, coba tanya Bang Mesia. Bang Mesia, kalau seandainya Bang Mesia waktu itu duduk berhadapan dengan Yesus, Bang Mesia nggak mau cium kaki Yesus. Berhadapan dengan aku takutnya Bang Mesia nyelem. bukan malah dicium. Enggak, aku takutnya Bang Mesia bukan malah diciumnya Yesus. Aku takut malah disodok dia. Soalnya dia ngeri nih orangnya nih. Iya, dia Kak. Dia ini ngeri loh Bang Mesia ini loh. Dia nggak usah nunggu nanti lah perkawinan sama Tuhannya, nggak usah nunggu Iya. nanti setelah Kata mati dia, lah. jangan Sekarang lah. mumpung ada kan gitu kan. Iya kata Bang Mesia, kata Bang Mesia gini, kata Bang Mesia, udah kata Bang Mesia lama nunggu di surga, sekarang aja katanya, udah langsung buka nungging katanya. Bahaya nih Bang Mesia ini bahaya kalau sejaman dengan Yesus, serius. Orang kalau pas dia ikut nyalip nih, waduh kan dia orang nyalip, orang menghina kepala kaki dia enggak, dia di bawah sibuk. Iya, serius nih bahaya. Bunda. Iya Halo Bang. Bunda. Pernah ke surga ya? Pernah ke surga? Saya Bunda? pernah Bang. Oh. Bagaimana bentuk surga itu? Ya ada item-itemnya, ada item-itemnya, ada kacang-kacangnya, tergantung sih Bang, tergantung request mau yang rasa mana. apa? Gitu. Oh, berarti Abang merasa kayak apa? rumah ya. Ada kamar mandi, ada tempat tidur. Enggak juga sih Bang, kalau saya lebih senang di pohon sih Bang, soalnya bisa gelantungan sih. Kalau di rumah ngapain Bang, bosen Bang, gelantungan di pohon lebih enak sih. Mau pentayangan gitu. Ah enggak sih Bang ya, kalau di surga yang saya lihat itu ya gelantungan di pohon aja gitu, gelantungan gitu, gelantungan sambil nyanyi gitu. Oh gitu. Nanti kalau meninggalnya yang disiksa apanya? Apa badannya? Apa rohnya yang Oh kalau saya tergantung sih Bang, tergantung sih. Soalnya saya kayaknya nggak bakalan disiksa, soalnya dosa saya nggak sebanyak orang Kristen ya, jadi saya nggak disiksa gitu. Yang disiksa nanti Kristen aja, saya nggak usah. Oh gitu. Iya. Berarti Saya nggak disiksa ini- Bang, saya dicintai soalnya Bang. Saya dicintai sama Nabi Isa, dicintai nama Nabi Yesus. Saya nggak disiksa Bang. Saya nggak disiksa. Ya nggak tega Bang, nyiksa saya udah kecil gini Bang, kurus krempeng mau disiksa lagi. Nggak tega Bang. Sentil aja. Nggak ada yang tega. Saya Mental. banyak punya pertanyaan menarik ini, ya kan, berkaitan dengan realistis yang ada di lapangan ya, maksud saya. Tadi Iya, kan silakan, sudah Bang. nubuatan ya.
Mau turun dulu ya, ada urusan sebentar. Ya kemana? Assalamualaikum. Kemana, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gofur ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya berikut ini adalah berkaitan dengan realitas yang ada. Saya coba menggali gitu, mencari tahu kenapa orang Kristen kalau meninggal tuh suka dipakai jas. Karena kemarin ini kan viral si siapa namanya Mongol tuh, komedian, dia ke seorang Kristen. Itu kenapa orang Kristen pada saat meninggal jenazahnya dipakaikan jas, dipakaikan sepatu, Tipologinya Bang Jero. Tipologinya adalah mereka itu percaya hubungan Tuhan dengan manusia itu seperti perkawinan anak domba. Jadi mereka itu ibaratkan pengantin Tuhan secara alegoris, bukan secara kenyataan dalam pandangan teologis mereka. Oh, di Wahyu 19:7 itu ya. Iya, makanya mereka tuh pakai jas karena mereka menganggap mereka adalah Jadi kalau Bang Jero lihat dalam perjanjian lama, Tuhan dengan jemaah hambanya itu ibaratkan suami istri. Tanya aja Pak Pendeta Jiri asal itu. Pak Budi, Pak Budi. Sore Pak Budi. Nah, gimana itu Pak Budi? Kok kenapa pakai jas Pak Budi? Harus pakai jas. Ada dalam Alkitab juga. Ya untuk manusianya saja supaya kelihatan bagus gitu loh. Tapi nggak ada tujuan maksud tertentu itu. Dan tidak ada manfaatnya untuk kekekalan. Kalau yang tipologi yang dijelasin sama Kristen yang nanti jadi pengantin Tuhan itu gimana Pak Budi? Bukan teknologi, itu bukan apa ya, simbolis atau apa, bukan teknologi. Apa jadinya? Simbol doang? Memang dalam Alkitab orang Kristen itu dianggap sebagai mempelai perempuannya, Yesusnya sebagai mempelai laki-lakinya. Makanya ada kayak gitu. Simbolis ya. Tapi kan manusia yang mati jadi istri Yuni. Itu katanya tipologi sih, bukan aslinya. Kayak dia, ya simbolis lah, jadi seperti pernikahan gitu loh. Iya masnya Kalau dalam teologinya ya, dalam pandangan teologinya gitu. Dalam gereja dengan suami istri itu kan juga disamakan kan. Mereka tuh nggak nganggap itu beneran Gofur, cuma kayak alegori gitu, tipologi alegoris gitu. Iya. Sama kayak ini Yohanes 1 nomor 29 gitu Pak Budi ya. Iya kalau itu Tipologi anak. Tapi kalau Pak Budi ini dia nggak terlalu ikut gereja mainstream kebanyakan karena dia kadang punya pandangan beda Gofur. Tapi dia secara soteriologi dia ikut Calvinis ya. Ya semuanya aku Calvinis, bukan teologi saja. Tapi nggak banyak apologet Kristen itu kan nggak pada jelas apa dasar pemikirannya gitu loh Pak Budi. Kalau Pak Budi ngikutin John Calvin, ngikutin John Calvin. Iya. Nggak selalu juga ya. Calvinis itu nggak harus mengikuti pandangan dia. Yang harus diikuti adalah pandangan-pandangan dia yang memang sejalan dengan Bible menurut Pak Budi gitu misalnya ya. Pandangannya besar di dalam Calvinisme seperti predestinasi. Kalau tidak percaya predestinasi ya tidak bisa mengatakan dirinya Calvinis. Tapi kalau misalnya dalam penafsiran ayat biasa, aku sering tidak setuju dengan Calvin. Jadi membuat suatu pandangan baru gitu Pak. Silakan Gofur ngobrol-ngobrol sama Pak Budi nih. Aku kalau mempersiapkan khotbah itu menggunakan banyak buku tafsiran. Jadi kalau kan gitu dan aku melihat argumentasi yang buku tafsiran yang lain lebih kuat ya aku ndak ambil Calvin. Jadi nggak punya kiblat patokan utama untuk berdakwah itu apa yang disampaikan pemahaman seperti apa itu enggak ya? Penafsiran ayat itu kan tidak mempengaruhi apakah itu Calvinis atau bukan Calvinis ya. Ayat pada misalnya Kejadian pasal 1 nah, itu tidak ada urusannya apakah Calvinis atau tidak Calvinis itu aku pakai semua. Tapi kalau sudah ayat-ayat yang
misalnya Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu kan tentang predestinasi. Nah, itu aku menggunakan buku-buku tafsiran Reform. Itu pun Reform satu dengan lain bisa berbeda. Cuma pada umumnya kalau ayat-ayat seperti itu sama. Kalau Kejadian 1 itu tentang ini masuk ke data ya Pak, masuk ke ini ya dalil ya. Kejadian 1 nomor 1 itu kan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Terus roh Tuhan melayang-layang di atas air itu kan kekristenan memahami roh Tuhan berarti Tuhan itu roh. Kalau dalam pernah nggak Pak compare dengan apa yang ditafsirkan atau apa yang diyakini dari Yudaism gitu? Aku nggak ngurusi Yudaisme, ngapain? Yudaisme nggak karu-karuan tentang kitabnya sendiri. Oh ya juga ya, kitabnya sendiri ya itu Pak ya. Pokoknya sesuai pendiriannya kekristenan gitu aja Pak ya. Ambil pemahaman kekristenan, kalau di situ dikatakan berarti tetap Pak Budi Asali kalau semisal kita itu juga salah satu dasar dasar untuk Tritunggal. Kalau aku ya, mungkin kata Elohimnya saja iya, tapi yang roh Allah melayang. Tuhannya enggak. Oh, gitu, roh Tuhannya enggak ya. Jadi cuman Elohimnya doang. Ini Pak Budi ini pendeta senior ya kan teman-teman. Jadi kita sebenarnya kalau sama Pak Budi itu udah nggak berdebat gitu loh. Kita gali apa informasi yang Pak Budi miliki, ilmu apa itu kita gali teman-teman. Ya kalau berdebat kita nggak wajar. Gitu Bang Kak Hani, oh Hani Maharani. Selamat sore. Oh ini bentar lagi aku ini mau rungkat. Oh ini aku bentar lagi azan soalnya juga sini. Tapi ada Pak Ceru juga sih. Pak ada pertanyaan Pak Budi ada pertanyaan. Yesus umur 13 sampai 30 tahun kemana? Silahkan kira-kira menurut dari dalam Alkitab ya aku bilang aku nggak tahu. Iya makanya ya, saya tanya Kak, kita tanya itu bukan hanya dari segi Bible gitu Pak. Datanya kok. Maksudnya kan barangkali kan Pak Budi ada literasi dari mana gitu. Aku justru nggak percaya literasi dari mana itu, kalau datanya nggak ada kok dia bisa buat literasi dari mana? Yang ngawur aja paling-paling. Fakta sejarah Pak. Karena kan sepakat kan Bible itu bukanlah buku sejarah kan, sepakat gak? Bible bukan buku sejarah. Ada sifat-sifat sejarahnya, tapi seluruh. Tapi kan bukan buku sejarah kan. Kalau sifat sejarah ada kan boleh, tapi kalau buku sejarah sepenuhnya kan bukan. Enggak, sama. Nah makanya sama Pak, kalau kayak Al-Quran itu ada juga memuat sejarah-sejarah, tapi bukanlah Al-Quran juga bukan buku sejarah. Maka kita tahu bagaimana apa yang dilakukan sosok-sosok atau para nabi yang tertulis di dalam Al-Quran itu lewat hadis kan gitu, atau sirah nabawiyah gitu. Nah maksud saya ada nggak kira-kira kekristenan untuk menceritakan Yesus itu di usia 13 sampai 30 tahun itu ada pernah ada cerita nggak gitu loh Pak? Nggak ada, jangan nggak ada. Dari literasi lain juga nggak ada, atau apa sumber lain gitu nggak ada Pak? Aku nggak baca sumber lain yang membahas yang tidak ada dalam Alkitab. Aku nggak mau pakai. Bang Dinar selamat sore. Bang, kau ini masuk bang? Nggak tahu lah. Kau nih dari mana masuk? Nih. Nggak tahu lah, masuk sendiri kok masuk. Pencet kali ya. Hah? Bahlul itu apa? Bahlul itu apa ya? Kalau ahlul kan ahli waris gitu kan, ahli waris. Bahlul itu nggak tahu.
bahasa aja Tuhan kalian tidak menambah dosa karena siapa. Ya makanya silahkan kalau mau naik silahkan, kita kasih kesempatan untuk bertanya kok. Sebisa mungkin kalian bertanya untuk naik gitu loh. Kita enggak, tadi di awal juga Uni sampaikan, kita buka Qomal itu bukan untuk mempermalukan kalian atau menguji kedalaman keilmuan kalian atau menguji kedalaman kekristenan kalian. Ya, kita lebih enak, lebih nyantai ketika kita ditanya. Itu. Jadi nggak terus-terusan ketika kalian naik kita harus selalu bertanya, atau kita nggak mau ditanya, itu enggak. Silahkan kalian naik bertanya sepuasnya. Tapi dengan adab juga, ketika orang bertanya itu dengarkan penjelasannya, dengarkan jawabannya. Itu, dan jangan sampai menyimpulkan sendiri ketika bertanya. Kan enak. Ada cuma disembunyikan di apokrif katanya, Pak. Katanya di apokrif atau disembunyikan. Oh iya, Pak Budi, kalau menurut Pak Budi ini kenapa kitab-kitab ini beberapa dikanonkan dan banyak kitab yang diapokrifkan? Standar untuk mengkanonkannya itu apa sih, Pak? Standar pengkanonan kitab itu? Kalau dari apa yang aku pelajari ya, kitab-kitab itu dibacakan di dalam gereja abad-abad awal itu ya. Dan kalau dianggap kitab itu memberikan berkat, maka itu dimasukkan kanon. Kalau dianggap tidak memberikan berkat, Alkitab itu tidak dimasukkan kanon. Sidang gereja itu cuma meresmikan apa yang sudah dianggap sebagai Alkitab oleh orang-orang gereja awal. Memang kelihatannya penjelasannya subjektif kan ya. Tiap orang kan bisa beda antara diberkati atau tidak diberkati. Tapi aku percaya bahwa dalam pengkanonan Tuhan itu pasti ikut campur ya, ikut membimbing mereka sehingga mereka sampai pada kanon yang benar gitulah. Kalau jadi dia itu hanya kalau dia menyaring para penulis untuk menulis secara benar dan tidak bisa salah, lalu pengkanonan itu dia tidak memimpin sama sekali, lalu bubar tidak karu-karuan, ya itu kan kontradiksi kan, apa gunanya dia mengilhami kalau gitu. Berarti itu hanya perasaan orang-orang pada waktu yang ikut dalam pengkanonan aja, Pak ya? Aku yakin Tuhan memimpin lah dalam hal itu. Iya, iya. Jadi standarnya kayak voting ya, kayak voting gitu, Pak ya? Kayak voting. Enggak, nanti jemaat akan merasakan berkat itu. Semua ya akan merasakan mestinya. Maksudnya kan gini, Pak. Kalau ketika saya merasakan hal semisal saya meyakini saya diberkati, tapi pemberkatan di dalam diri saya itu tidak akan dirasakan oleh orang lain. Nah iya, makanya aku tadi kan saya bilang kelihatannya kan subjektif. Iya. Tapi aku yakin Tuhan memimpin orang-orang itu sehingga mereka pokoknya akan mengkanon kitab-kitab yang benar. Ya, artinya kan kita bisa pahami kan itu pendapat dari masing-masing individu gitu loh, Pak. Tidak bisa mengambil pendapat itu lalu disinkronkan dengan suatu hal, itu kan enggak. Tapi pendapat yang lebih banyak kan gitu, bukan pendapat yang disinkronkan atau divalidasi dengan suatu hal kan enggak. Benar ya, Pak ya? Hanya diambil pendapat terbanyak gitu ya. Dengan menggunakan keyakinan diberkati kan gitu, Pak ya? Dipimpin bukan diberkati, dipimpin. Oh, dipimpin, ya. Itu heran saya, Pak, soalnya banyak ya. Ada berapa kitab itu yang diapokrifkan itu? 13 kah atau berapa tuh? Berapa, Pak Jeru? Berapa kitab? Enggak, saya itu, Pak Jeru? Saya gini loh, izin ya Bang Mas Gofur ya. Monggo. Aku tuh punya memori ya sama Pak Budi Asali kira-kira setahun setengah yang lalu lah ya. Dengan waktu yang sempit, nggak sampai berapa menit ya. Aku bilang tanya begini, Pak Budi Asali, aku bilang, aku Yerusalem Pak Budi Asali. Akun aku namanya Yerusalem. Terus aku tanya, apakah menurut Pak Budi Asali kekristenan itu menganut
monoteisme absolut. Ternyata Pak Budi Asali dengan tegas mengatakan Yerusalem kita tidak monoteisme absolut. Lantas bagaimana pengejauhan tahannya gitu loh Pak? Karena waktu itu sempit, waktu itu saya cuma dapat jawaban dari Pak Budi Asali bahwa kekristenan tidak monoteisme absolut. Silakan Pak. Ya kan kami percaya Tritunggal kan. Tritunggal itu memang bukan 3 Allah, memang 1 Allah, tetapi pribadinya 3. Jadi makanya aku katakan kalau yang tunggal mutlak itu kan seperti Islam, seperti saksi Yehova, Unitarian itu tunggal mutlak. Nah, lawannya adalah politeisme, banyak Allah. Nah, Kristen di tengah-tengahnya, monoteis tapi tidak mutlak. Terima kasih Pak Budi Asali. Ya. Oke gitu ya teman-teman, ada yang mau tanya Kristen silahkan, kalau mau tanya tentang kekristenan silahkan tanya ke Pak Budi Asali ya. Kalau mau tanya ke Islam silahkan tanya ke sini. Tanyain gospel Barnabas di Apokrif, padahal murid Yesus dengan Kulkas dan Paul bukan murid, itu katanya Pak. Siapa? Bukan murid? Itu standarnya soalnya Bang Dowi, bukan itu kan tadi kita lihat kan tadi kita tanyakan standar untuk pengkanonan itu apa? Standar tentang pengkanonan itu adalah orang-orang pada waktu itu di situ diilhami, dan ini yang seakan-akan inilah tulisan yang diberkati. Udah diakui sama Pak Budi Asali, itu seakan-akan memang subjektif karena tidak punya standar yang untuk komparasi atau standar untuk validasi. Jadi itu subjektif sesuai dengan apa yang dirasakan atau apa yang yakini dengan individu-individu pada waktu itu ya gitu Pak ya, kira-kira Pak Budi ya. Aku tidak bilang subjektif, kelihatannya subjektif. Kelihatannya ya seakan-akan subjektif gitu kan. Ya nggak apa-apa Pak. Makanya tadi kan saya bilang juga seakan-akan subjektif gitu. Itu kalau mau tanya tentang kekristenan silahkan tanya ke Pak Budi, kalau ke Islam silahkan tanya ke kita. Naik sambil nunggu Unirifa mak mantau. Unirifa mantau nggak? Unirifa Mantau. Ya, gimana? Bentar lagi paling 2-3 menit ini azan maghrib, aku parkun. Kalau mau lanjut, kalau mau rungkat sih. Rungkat aja dulu, nanti kita lanjut. Siap, kita rungkat dulu, nanti kita terbang dulu, lihat ke komau-komauan dulu nih. Nanti aku live kan lagi, kalau Pak Budi mau naik aja nanti jadi narasumber di sini. Sekarang mau rungkat ya? Oke ya. Iya, mau rungkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.